Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru. Menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. 白话佛法光部讲座episode 35 memohon jalan kebudayaan menyelamatkan semua makhluk. Ada dua macam orang yang jarang ditemui di dunia ini. Dalam Tripitaka dikatakan, ada dua macam orang yang jarang ditemui di dunia ini, bagaikan bunga udumbara yang sulit ditemui. Itu karena bunga tersebut sangat sulit mekar. Yang pertama, seseorang yang tidak berbuat jahat. Yang kedua, bertobat setelah menyadari kesalahannya. Orang semacam itu sangat sulit ditemui. Seperti yang saya katakan tadi, ada dua macam orang yang sangat sulit ditemui di dunia ini. Itu bagaikan bunga udumbara, yang artinya kita sangat sulit bertemu dengan orang semacam ini. Apa saja dua macam orang ini? Yang pertama, tidak berbuat jahat. Orang semacam ini tidak pernah berbuat kejahatan. Orang semacam ini sangat sulit ditemui. Masih ada satu lagi, yaitu Anda langsung bertobat ketika menyadarinya. Kebanyakan dari kita termasuk dalam golongan orang tipe kedua. Tidak ada orang yang tipe pertama, karena tipe orang pertama hanya ada di alam langit, sedangkan kalian sudah ada di tingkat terbawah dari 3 alam kebaikan. Kita harus bertobat setelah menyadarinya. Orang semacam ini sangat sulit ditemui. Orang yang langsung mengakui kesalahannya adalah orang yang sangat sulit ditemui. Ada berapa banyak orang yang bersedia mengakui kesalahannya sendiri? Mereka selalu berusaha mencari berbagai alasan dan melemparkan kesalahannya pada orang lain. Apakah orang ini termasuk orang baik? Bahkan, sepasang suami istri saja masih saling mencari kesalahan. Ini semua salahmu. Kalau begitu, mengapa Anda? Mereka selalu mencari alasan. Jika hebat, Anda harus bisa langsung mengakui kesalahanmu. Maaf, ini salah saya. Saya akan memperbaiki diri. Ini baru adalah orang baik. Sama juga dengan hal ini, dikarenakan ikrar yang Anda buat dan pikiran donatur berbeda, maka pahala kebijaksanaan dan balasannya juga akan berbeda. Apa yang kalian mohon saat berlutut di hadapan pusa? Doamu agar kesehatan suamimu membaik sudah terkabul. Doamu agar anak-anakmu baik sudah terkabul. Bagaimana dengan dirimu? Anda tidak mungkin memohon semuanya. Anda berkata, saya ingin berhasil membina diri di satu kehidupan ini. Mungkin saja Anda bisa berhasil. Jika tingkat pembinaanmu ditingkatkan lagi, apakah kondisi keluargamu akan membaik? Kehidupan manusia dituntun oleh tekad dan tindakan. Tekad dan tindakanmu sangatlah penting. Jika arah tekadmu salah, maka Anda akan menuju ke kegelapan. Sepuh pernah berkata bahwa meskipun mobilmu bagus, bensinmu penuh, dan supirmu berkualitas, tapi apa gunanya jika arahnya salah? Jika arahnya benar, maka Anda akan menemukan tujuan, terang, dan masa depanmu. Anda harus tahu apa yang ingin Anda kejar. Praktisi Buddhis harus membuat sumpah agung. Semakin tinggi tekadmu, maka kemajuanmu akan semakin besar. Kwan-Seum Pusa, saya harus berhasil membina diri di satu kehidupan ini. Saya ingin menjadi pusa.
Jika Anda menjadi busa, bukankah keluargamu akan dilindungi oleh Dewa Pelindung Dharma? Apakah Anda masih perlu memohon perlindungan untuk satu persatu anggota keluargamu? Anda cukup mengatakan satu kali untuk memohon semuanya. Kuan Yin Busa, saya ingin menjadi busa untuk menyelamatkan semua makhluk. Mohon Kuan Yin Busa untuk melindungi kami agar senantiasa bahagia dan sehat. Jika Anda sudah memiliki sumpah agung, bagaimana mungkin Dewa Pelindung Dharma tidak melindungi keluarga kalian? Pasti akan ada orang yang melindungi mereka. Ada 8 kata disebut memohon jalan kemudahan dan menyelamatkan semua makhluk. Kita harus mengutamakan untuk membuat sumpah agung. Tekad kalian harus benar. Jika tekad kalian benar, maka kalian bisa menyentuh langit dan bumi. Dalam 24 teladan berbakti berisi, jika kita berbakti dengan orang tua, kita bisa menyentuh langit dan bumi. Kita harus mengutamakan untuk membuat sumpah agung. Sebelum Anda memberi penghormatan kepada Buddha, maka Anda harus membuat sumpah agung terlebih dahulu. Sumpah agung merepresentasikan kebijaksanaan dan welas asihmu. Saat seseorang memiliki sumpah agung, itu berarti Anda sangat welas asih dan bijaksana. Contohnya, ketika Anda masih sekolah, Anda berkata, "Saya harus menjadi ilmuwan, saya harus ini dan itu." Jika praktisi Buddhis bisa membuat sumpah agung dengan penuh ketulusan, maka kerohanianmu akan memasuki hati kebudahan dan menyempurnakan segala ajaran Bodhisattva. Apa itu ajaran Bodhisattva? Segala hal yang menyangkut tentang Bodhisattva, itu termasuk tindakan, perkataan, dan pikiran. Itulah ajarannya. Master harap kalian tetap tekun. Master berharap kalian tahu bahwa menyelamatkan semua makhluk bukanlah hal yang mudah. Itu semua harus mengandalkan kebijaksanaan. Dharma sangatlah misterius, apalagi kita telah ada di akhir zaman Dharma. Kita harus memiliki pikiran dan niat baik untuk mempelajari Dharma. Kehidupan manusia sangat cepat berlalu, setahun demi setahun, sehari demi sehari. Setelah berlalu, ia akan menghilang. Apa yang telah kalian pelajari? Hal ini berarti apa yang telah kalian lakukan selama ini. Apa yang bisa kalian dapatkan dari benda dan uang yang kalian dapatkan itu? Hanya menyelamatkan semua makhluk dan belajar Dharma. Jika kalian belajar Dharma dengan sungguh-sungguh, begitu ada keluarga kalian yang sakit, dan kalian memohon pada Kuan Yin Busa, permohonan kalian langsung dikabulkan. Begitu Anda memberinya pahala, maka orang tua kalian langsung keluar dari rumah sakit. Inilah yang dinamakan kalian memiliki kemampuan, atau ada perlindungan dari Buddha. Master ingin kalian membina diri hingga memiliki kemampuan. Permohonanmu langsung dikabulkan saat diminta. Permohonan kesembuhan untuk orang yang Anda cintai langsung dikabulkan. Menjelang kematian, ada banyak orang yang mengatakan, "Dokter, saya punya uang. Berikan saya obat yang terbaik dan mahal." Tapi, hanya busa yang bisa menyembuhkan penyakit yang sulit disembuhkan. Master berharap kalian bisa sungguh-sungguh belajar Dharma agar permohonan kalian langsung dikabulkan. Buatlah ikrar dengan sungguh-sungguh. Janganlah meremehkan diri kalian sendiri. Saat kalian membaca parita, lalu memohon perlindungan untuk seseorang dan mereka sembuh, maka kalian akan sangat bahagia. Sama seperti Sepuh. Sepuh sangat bahagia ketika permohonan saya dikabulkan untuk menyembuhkan kanker orang lain. Ingatlah, pohon dan bibit kebaikan yang Anda pupuk pasti akan bertunas. Mana ada hal yang tidak bisa tumbuh setelah kita menanamnya?
Kebaikan yang kalian tanam termasuk belajar dharma dan membina diri dengan tujuan untuk memohon kesehatan pada keluarga atau orang yang kita cintai. Bagaimana bisa permohonan itu tidak dikabulkan? Terima kasih telah menyaksikan pencerahan Pai Hua Fo Fa Master Lu Chun Hong. Bergembira dalam Dharma bersama dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh.